Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar berbagai benda yang menghasilkan sumber energi. Benda-benda di sekitar kita kebanyakan itu berasal dari sumber energi listrik. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana menghemat energi listrik. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kita menggunakan kertas adik-adik. Tahukah adik-adik bagaimana kertas dibuat itu? Lalu energi apa ya yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air adik-adik. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4, satu rem itu ada 500 lembar adik-adik. Berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Wah, ternyata adik-adik kertas itu dibuat dari pohon adik-adik. Dan pohon yang usianya sudah 5 tahun. Untuk satu rem kertas itu kita butuh satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Berarti bayangkan saja, kalau 500 kertas berarti kita membutuhkan 1000 gelas air adik-adik. Berarti ternyata dalam pembuatan kertas ini banyak menggunakan energi adik-adik. Amati di sekitarmu. Apa saja sih manfaat yang bisa kamu rasakan dengan penggunaan kertas ini? Nah, kertas ini bisa kita manfaatkan untuk menulis, ya. Lalu untuk membuat kerajinan, untuk menggambar, dan lain sebagainya adik-adik. Tapi dalam pembuatannya ternyata sangat membutuhkan energi yang besar dan membutuhkan pohon yang banyak adik-adik. Maka daripada itu kita harus menghemat kertas, karena kertas ini dibuat dari pohon yang sangat saat ini ya sangat sedikit adik-adik, karena sangat berkurang, sehingga kita harus menghemat penggunaan kertas. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah adik-adik dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Pastinya kalau Kak Citra tidak setuju. Mengapa? Karena ini boros kertas adik-adik. Lalu jelaskan alasan kalian mengapa tidak setuju. Ya, karena ini merupakan tindakan pemborosan kertas. Dengan pemborosan kertas berarti nanti semakin banyak pohon yang akan ditebang untuk pembuatan kertas. Nah, semakin boroslah kita adik-adik, semakin berkuranglah pohon di sekitar kita karena digunakan untuk membuat kertas. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas adik-adik? Ya tentunya ya supaya tidak terjadi kelangkaan pohon di sekitar kita. Lalu kita bisa menggunakan kertas secara maksimal juga adik-adik. Kalau kalian melakukan kesalahan jangan langsung sobek kertasnya terus dibuang. Tapi coba hapus atau kalian coret atau kalian tip-ek atau kalian timpa dengan kertas tempel. Tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas adik-adik. Kalian bisa menuliskan cara untuk menghemat kertas. Misalnya ya, tidak menyobek-nyobek kertas. Menggunakan buku yang masih ada sisanya ya. Sisa kosong digunakan lagi. Lalu tidak buang-buang kertas. Itu juga termasuk cara menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi.
kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah kalian sudah menghemat kertas? Kak Citra berharap kalian sudah belajar menghemat kertas untuk penggunaan kalian ya. Jadi biar pohon-pohon di hutan tidak ditebangi untuk dibuat kertas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak loh menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah menghemat kertas adik-adik. Adik-adik sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah apa yang harus kita peroleh. Kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam pembelajaran ini kita memang berhak menggunakan kertas, tapi kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan kertas. Ternyata kertas bekas bisa juga untuk dimanfaatkan dalam belajar adik-adik. Ingat, hemat kertas setiap hari ya. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Nah, kertas bekas itu bisa kalian buat figura. Sebenarnya kertas itu juga bisa didaur ulang menjadi kertas lagi adik-adik, tapi prosesnya cukup lama juga. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta kita kepada Indonesia. Jadikan Indonesia kita itu negeri yang ramah lingkungan. Jadi hemat kertas ya adik-adik.